السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada hari yang ke-8 dari bulan Ramadan ini Allah Azza wa Jalla masih memberi kesehatan kepada kita sekalian dan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali berkumpul pada sore hari ini melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran karya Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada sore hari ini kita masuki kaidah yang ke-27. Berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Al-Qa'idatu Sabi'atu wal-Ishrun, kaidah yang ke-27 di antara 71 kaidah yang beliau sebutkan dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-muhtarazatu fil Quran taqa'u fi kullil mawadhi' fi ashaddil hajati ilaiha. Al-muhtarazat, hal-hal yang menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh seorang muslim atau dipertanyakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala,
di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskannya pada setiap tempatnya dalam hal-hal yang sangat dibutuhkan penjelasannya oleh makhluk, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari kaidah yang ke-27 ini bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran Al-Karim untuk menjelaskan kepada umat ini apa yang mereka butuhkan dalam hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memasukkan mereka ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari azabun nar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quranul Karim, yang Al-Quranul Karim tibyanan, menjelaskan, memaparkan segala sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh hamba-hamba ini, dan sebagai hidayah, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayatnya yang kata per kata, huruf per huruf yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim merupakan wahyu ilahi yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran Al-Karim turun untuk menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah, terkhusus hal-hal yang berkaitan dengan agamanya dalam perkara akidah, tauhid, al-akhlaq, al-ahkam, hukum-hukum diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penjelasan yang mudah untuk difahami oleh hamba-hamba Allah. Namun tingkat pengetahuan dan kemampuan seseorang di dalam memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla berbeda-beda. Ada yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia membaca ayat Allah, maka dia diberi kemudahan untuk memahami, mengetahui kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut, mengetahui apa faedah-faedah yang bisa dipetik dari ayat, apa keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebagian ayat Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha bikulli syai'in alim, Allah Azza wa Jalla maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menutup ayatnya wallahu bima ya'maluna muhit, Allah Azza wa Jalla mengitari dan mengetahui apa yang mereka amalkan dimanapun mereka berada. Apabila seseorang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengetahuan, ilmu, maka dia akan mudah untuk memahami adanya keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain.
Adanya persamaan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Adanya sebab dan hubungan mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan lafaz ini, di dalam ayat yang lain menutup ayatnya dengan lafaz yang lain. Semua itu ada tujuannya. Ada yang mengetahui, ada pula yang tidak mengetahui. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dalam beristinbat, mengetahui kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Imam Al-Muttalibi Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau diberi kemampuan untuk memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemampuan dalam beristinbat, memahami prinsip-prinsip di dalam menafsirkan Al-Quran dan memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa kadang-kadang ada sesuatu yang menjadi pertanyaan seorang hamba. Mengapa Allah menyebutkan demikian? Menimbulkan sebuah pertanyaan yang ternyata apabila seseorang memperhatikan, pertanyaan hamba itu sudah ada jawabannya di dalam ayat itu sendiri, atau ayat yang berkaitan dengannya, atau ayat setelahnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya dan untuk menutup pintu celah munculnya pertanyaan yang berikutnya yang terkadang membingungkan seorang hamba apabila tidak diberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Maka Asy-Syaikh rahimahullah taala beliau mengatakan wa hadhihi al-qa'idatu jalilatun naf'i 'azimatul al-waqi. Kaidah ini manfaatnya sangat besar sekali. Manfaatnya agung dan sangat besar sekali. Kebutuhannya untuk hamba-hamba Allah. Wa dzalika anna kulla wad'in yasuqu Allah fihi hukman min al-ahkam aw khabaran min al-akhbar fayatashawwafu adh-dhihnu fihi ila syai'in akhar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sebuah hukum dari hukum-hukum atau sebuah berita dari berita-berita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang akal seorang hamba itu mempertanyakan kepada sesuatu yang lain yang berkaitan dengan hukum itu atau berkaitan dengan berita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa wajadtallaha qad qarana bihi dzalikal amr alladhi ya'laqu fil adhan. Melainkan apabila engkau memperhatikan, maka engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala itu telah menyebutkan ya sesuatu yang terkadang menjadi pertanyaan bagi hamba. Ternyata kalau kita kembali kepada ayat tersebut sudah ada jawabannya, sudah ada penjelasannya. Fayubayyinuhu ahsana bayan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum tersebut atau menjelaskan berita itu dengan sebaik-baik penjelasan. Muncul pertanyaan, ternyata pertanyaan itu sudah ada jawabannya di dalam ayat itu sendiri atau ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Wa hadza a'la anwa'i at-ta'lim alladhi la yubqi ishkalan illa azalahu wa la ihtimalan illa awdahahu. Dan ini merupakan jenis pendidikan dan tarbiyah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, yang disebutkan di dalam ayat Allah Azza wa Jalla,
yang bertujuan untuk tidak menyisakan ada problem, melainkan Allah Azza wa Jalla menghilangkan problem itu. Dan tidaklah ada kemungkinan yang menjadi sebuah pertanyaan bagi seorang hamba, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut. Wa hadza yadullu ala sa'ati ilmi Allah wa hikmatih. Dan ini menunjukkan atas luasnya ilmu Allah dan luasnya hikmah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas kebijaksanaan. Wa dzalika fil Qur'an katsirun jiddan. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim hal-hal yang berkaitan dengan ini itu banyak sekali. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة. Dan di sini kita akan menyebutkan sebagian permisalan yang menjelaskan dan menerangkan kaidah ini, wa tuhsinu lid-dakhil ad-dukhul ilaiha, dan menjadikan seorang yang masuk untuk memahami dan mempelajari ayat tersebut, maka dia mampu dan mudah untuk memahaminya dengan baik. Maka di sini beliau mulai menyebutkan beberapa permisalan yang berkaitan dengan kaidah ini, bahwa terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu hukum atau menyebutkan satu berita, terkadang memunculkan sebuah pertanyaan pada seseorang yang membaca ayat tersebut, yang ternyata pertanyaan itu sudah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala jawabannya. Famin dzalika qauluhu ta'ala, termasuk dalam hal ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-91. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, "Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah alladhi harramaha." Sesungguhnya aku hanyalah diperintahkan untuk menyembah. Siapa yang aku sembah? Rabb, pemilik negeri ini. Yang dimaksud negeri ini di dalam ayat ini adalah Makkah. Sesungguhnya aku hanyalah diperintahkan untuk menyembah kepada pemilik negeri ini, yang dialah yang menjadikan negeri ini menjadi suci, menjadi tanah haram, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan negeri tersebut menjadi negeri yang suci dengan diutusnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Azza wa Jalla menjadikan kota Makkah sebagai tanah suci dengan diutusnya Nabiullah Ibrahim, dan menjadikan kota Madinah sebagai tanah suci dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtul Madinah." Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim menjadi sebab diharamkannya, disucikannya kota Makkah, dan aku menjadi sebab disucikannya kota Al-Madinah. Nah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa aku diperintahkan untuk menyembah. Menyembah siapa? Menyembah pemilik negeri ini. Siapa pemilik negeri itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah, berarti kalau disebutkan di dalam ayat ini bahwa Allah Azza wa Jalla yang memiliki negeri Makkah, jangan sampai kemudian muncul pertanyaan, berarti Allah hanya memiliki negeri Makkah. Berarti ada kemungkinan yang lain tidak dikuasai Allah, bukan milik Allah. Kan di dalam ayat ini dikatakan, aku diperintahkan untuk menyembah pemilik negeri ini.
pemilik Makkah adalah Allah Azza wa Jalla. Berarti yang lainnya siapa yang memiliki? Nah, jangan sampai muncul pertanyaan seperti ini. Ya berarti negeri yang lain siapa yang memiliki? Siapa yang menguasai? Ternyata pertanyaan ini sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat itu juga. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati allati harramaha. Lalu Allah melanjutkan walahu kullu syai'. Dan milik Allah segala sesuatu. Milik Allah segala sesuatu. Maka kalimat dan firman Allah Subhanahu wa taala walahu kullu syai' ini memutus persangkaan yang kadang-kadang muncul pada pemikiran seorang hamba bahwa wah, hanya Allah yang Allah Azza wa Jalla hanya menguasai Makkah, berarti yang lain ada kemungkinan ada penguasa tersendiri. Maka diputus oleh Allah Subhanahu wa taala persangkaan ini. Walahu kullu syai'. Allah Azza wa Jalla yang menguasai dan memiliki segala sesuatu. Lamma khassaha bidzikri rubbama waqa'a fi ba'd al-adhan takhsis rububiyyatihi biha. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan Makkah al-baldah yang Allah sucikan, maka boleh jadi muncul ya pertanyaan, persangkaan pada sebagian pemahaman manusia pengkhususan rububiyah Allah hanya kepada Makkah, bahwa hanya Allah yang menguasai Makkah, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Azza wa Jalla hanya menguasai Makkah, yang lain tidak. Azala hadzal wahm, maka Allah Azza wa Jalla pun menghilangkan adanya persangkaan ini dengan firman-Nya walahu kullu syai', dan milik Allah segala sesuatu. Milik Allah segala sesuatu. Ya. Jadi disebutkannya Makkah. Aku diperintahkan untuk menyembah pemilik Makkah ini, penguasa Makkah ini, yang menciptakan Makkah ini. Itu bukan berarti bahwa Allah hanya memiliki Makkah itu. Namun disebutkannya secara khusus Makkah karena ada keistimewaan tertentu, ada kekhususan tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tidak menunjukkan takhsis, pengkhususan. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan setelahnya walahu kullu syai'. Allah Azza wa Jalla yang memiliki, yang menciptakan, yang menguasai segala sesuatu. Yang di langit, yang di bumi, apa saja yang berada di antara keduanya, dan segala isinya seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkannya secara khusus sebagian makhluk dari makhluk Allah karena ada tujuan tertentu yang dikehendaki oleh Allah. Sama halnya ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebutkan sebagian makhluknya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu duha, waktu malam. Wattini wazzaitun. Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun. Dan makhluk-makhluk yang lainnya yang Allah Azza wa Jalla sebutkan sebagai sumpah, bukan berarti bahwa hanya makhluk-makhluk itu saja yang dimiliki Allah. Namun ada sesuatu yang perlu diperhatikan, yang perlu ditinjau dari makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam sumpahnya itu. Permisalan yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud pada ayat yang ke-109.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu." Fala taku fi miryah, maka jangan sekali-kali engkau dalam keadaan ragu dari apa yang disembah oleh mereka ini, yaitu orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang menyekutukan Allah. Jangan kamu ragu dari apa yang mereka sembah, bahwa mereka di atas kebatilan, mereka di atas penyimpangan, tidak berjalan di atas hidayah. Jangan kamu ragu. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sekutukan dari selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan yang batil. Tidak ada hujjah sama sekali. Nah, ketika Allah menyebutkan ini, lamma kana qad yaqa'u fi adh-dhihni annahum ala hujjatin wa burhan. Ya. Maka tatkala kadang-kadang muncul dalam benak seseorang bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka melakukan itu mungkin ada hujjahnya, mungkin ada dalilnya, mungkin ada alasannya yang bisa dikuatkan. Maka ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla pada firman yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu." Tidaklah mereka melakukan penyembahan itu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa yang mereka lakukan seperti apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang mereka sebelumnya. Artinya apa yang mereka perbuat itu betul-betul bukan karena hujjah, bukan karena mereka itu memiliki dalil, bukan. Namun mereka melakukan itu melainkan hanya karena mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Hanya itu saja. Mereka menyembah berhala ya karena mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka, tanpa hujjah, tanpa burhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Taklid, sekadar mengikuti perbuatan orang-orang tua mereka dahulu yang dibangun di atas kejahilan. Orang-orang tua mereka berjalan di atas kesesatan, di atas kejahilan, maka mereka pun mengikutinya. Tidak ada hujjah, tidak ada dalil. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apabila disampaikan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari orang-orang tua kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun orang-orang tua mereka itu tidak punya akal, tidak punya ilmu, tidak mendapat hidayah, mereka hanya mengikuti apa saja yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh nenek moyangnya. Ini kebatilan. Annahum dhullal uqtudu bimithlihim, bahwa mereka ini orang-orang yang sesat. Mereka mengikuti orang yang semisal mereka. Orang-orang tua mereka sesat, maka mereka pun akhirnya tersesat. Hanya sekedar mengikuti jalannya orang terdahulu dari orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, bukan karena hujjah. Maka diputus oleh Allah Subhanahu wa taala adanya persangkaan itu, bahwa mereka melakukan itu sama sekali tidak dibangun di atas hujjah. Thumma lamma kana qad yatawahhamul mutawahhim annahum fi tuma'nina min qawlihim wa ala yaqinin min madhhabihim. Lalu kemudian tatkala dikhawatirkan muncul persangkaan yang berikutnya, bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah itu mereka merasakan sebuah ketenangan dari apa yang mereka perbuat, dari ucapan-ucapan mereka, perbuatan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala,
Jangan sampai ada yang menyangka bahwa ketika mereka menyekutukan Allah, hidup mereka itu terasa tentram, terasa ya nikmat, tenang hati mereka. Karena kita melihat secara zahir, wah mereka ini hidupnya lapang, ya, hidupnya nikmat, sering tertawa dan seterusnya, tersenyum, menikmati hidup. Jangan sampai muncul persangkaan ini. Atau muncul persangkaan bahwa mereka itu berada di atas keyakinan dari apa yang mereka lakukan, dari madhab mereka. Wala rubbama tawahhama aidan anna al-alyaqa alla tubsata lahumud dunya. Dan mungkin juga ada yang menyangka bahwa orang-orang yang seperti ini lebih layak untuk tidak dilapangkan kehidupan dunia mereka. Ihtaraza min dzalika biqaulih, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ya memberi peringatan, menjelaskan dengan firman-Nya, wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Ketahuilah, kami akan memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia secara sempurna tanpa dikurangi. Kami berikan kepada mereka dalam kehidupan dunia. Artinya apa? Mereka menyekutukan Allah, tapi kok hidupnya enak di dalam kehidupan dunia ini. Hartanya banyak, melimpah, ya. Seakan-akan apa yang diinginkan dari dunia terpenuhi. Kenapa kok mereka tidak dibuat miskin saja? Ya. Padahal mereka kan kafir. Mereka menyekutukan Allah. Mereka menyembah kepada selain Allah. Kok bisa kaya? Kok bisa lapang kehidupan dunianya? Sementara saya ini rajin ibadah. Sudah mentauhidkan Allah. Ikhlas dalam beribadah. Tapi kok hidup saya gini-gini aja? Ya. Jadi dia menyangka bahwa barometer kecintaan Allah kepada seorang hamba itu adalah al-mal, harta. Fa ammal insanu idza ibtalahu fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia itu kalau Allah uji dia, Allah lapangkan hartanya, Allah muliakan dengan harta dunia, Allah berikan berbagai macam kenikmatan dunia, maka dia mengatakan Allah memuliakan aku, Allah cinta kepadaku. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan menyempitkan rezekinya, maka dia mengatakan Allah menghinakan aku. Seakan-akan standar kecintaan Allah dan keridhaan Allah kepada seorang hamba itu harta. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah persangkaan ini. Kalla. Itu bukan barometer kecintaan yang sebenarnya. Orang-orang kafir, mereka menyekutukan Allah, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dalam kehidupan dunia mapan. Kenapa? Sebab kehidupan dunia ini bisa dirasakan oleh siapa saja, yang mukmin, yang kafir. Allah Azza wa Jalla tidak membedakannya, karena bagi Allah dunia ini tidak ada artinya, tidak ada keutamaan di dalamnya kecuali dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kehidupan dunia untuk orang-orang kafir sekalipun. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Kami akan menyempurnakan bahagian kehidupan mereka, tidak dikurangi sedikit pun. Sampai kepada firman Allah, wa innahum lafi syakkin minhu murib. Ketika muncul persangkaan, mungkin orang-orang menyekutukan Allah itu hidupnya tenang, hati mereka terasa tentram, maka ketahuilah Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati orang-orang musyrik itu. Maka Allah menjelaskan, wa innahum lafi syakkin minhu murib.
Sesungguhnya mereka terhadap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini dari kekufuran dan kesyirikan, dalam keraguan, dalam kebimbangan, bukan di atas keyakinan. Bukan di atas keyakinan. Namun mereka tetap melakukan itu ya hanya karena ingin mengikuti kebiasaan orang-orang tua mereka dahulu, tanpa ilmu, tanpa hujjah. Maka munculnya persangkaan bahwa mereka melakukan itu di atas hujjah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Munculnya persangkaan bahwa kalau seandainya mereka itu kafir, mereka seharusnya menjadi orang miskin. Kalau seandainya mereka itu musyrik, maka seharusnya mereka itu miskin. Kalau itu penyimpangan, maka dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan dunia Allah berikan kepada siapa saja. Pada orang-orang kafir sekalipun kami sempurnakan bahagian mereka dalam kehidupan dunia. Namun dalam kehidupan akhirat, wa ma lahum fil akhirati min nasib. Mereka tidak lagi memiliki bahagian dalam kehidupan akhirah. Jadi biarkan saja dalam kehidupan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, wa la ta'kulu fi sihafihima, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian meminum dari gelas, dari bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan dari piring emas dan perak. Itu untuk mereka, orang-orang kafir dalam kehidupan dunia. Biarkan mereka menikmati kehidupan dunianya. Walakum fil akhirah. Namun dalam kehidupan akhirah itu untuk kalian. Jadi biarkan orang-orang kafir menikmati kehidupan dunia. Mereka minum khamar di dalam kehidupan dunia, mereka tidak akan lagi nanti meminum khamar di dalam al-jannah, khamar yang penuh dengan kenikmatan. Mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunia sebab Allah Azza wa Jalla menghendaki bahwa mereka tidak akan lagi merasakan kenikmatan dalam kehidupan akhiratnya. Berikutnya dalam surah An-Nisa ayat 95, Allah Azza wa Jalla berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidaklah sama dari kaum mukminin antara orang-orang yang tidak ikut berjihad, tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang berangkat berjihad dan berinfak di jalan Allah. Tidak sama. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Tidaklah sama antara mereka yang tidak berangkat dengan yang berangkat berjihad. Mereka berjihad dengan harta mereka, mereka berjihad dengan jiwa-jiwa mereka. Kedudukannya tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan perbedaan, keutamaan yang Allah berikan antara orang yang berjihad dengan yang tidak berangkat berjihad, alhamdulillah. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa tidak sama mereka itu, yang hanya tinggal di rumah dengan yang berangkat berjihad dengan hartanya, berjihad dengan jiwanya. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad disebabkan karena mereka memiliki uzur. Ada orang buta, akhirnya tidak berangkat jihad karena buta, tidak bisa dia berangkat. Ada orang yang pincang, yang menyebabkan dia tidak mampu berjalan untuk mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada orang dalam keadaan sakit,
Walhasil ada orang-orang yang mereka memiliki uzur sehingga mereka tidak ikut berangkat berjihad. Apakah mereka-mereka yang seperti ini dalam keadaan niat mereka ingin ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad, lalu mereka juga tidak mendapatkan keutamaan? Nah, kata beliau, fayadhunnu dhann annahum la yastawun ma'al qa'idin walau kanu ma'dzurin. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa tidaklah sama antara orang yang berangkat jihad dengan yang tidak berangkat jihad, walaupun yang tidak berangkat berjihad itu orang-orang yang memiliki uzur untuk tidak berangkat. Azala hadzal waham, maka Allah Subhanahu wa taala pun menghilangkan persangkaan ini dengan menyebutkan dalam firman-Nya ghairu ulid darar, kecuali orang-orang yang memiliki uzur. Nah, ini tidak disertakan di dalam penyebutan al-qaidun, orang-orang yang tidak berperang, yang kedudukannya tidak disamakan seperti yang berjihad. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memiliki uzur, yang buta, akhirnya tidak berangkat berjihad, hatinya berkeinginan ingin mengikuti Rasulullah, ingin berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak mampu, hatinya sangat kuat untuk berangkat. Maka dengan niatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seperti orang yang ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia tidak berangkat bersama Rasulullah, bersama para sahabat yang berjihad karena uzur yang ada pada mereka, maka dimaafkan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan jihad, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur. Dalam riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajr. Sesungguhnya di kota Madinah itu ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan dan menembus satu lembah, melainkan mereka sama dengan kalian. Yang menyebabkan mereka tertahan untuk ikut bersama kalian adalah uzur yang ada pada mereka. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka sama dengan kalian dalam hal mendapatkan pahala, menyertai kalian dalam hal pahala. Maka ini dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berangkat karena uzur, namun niat mereka sangat berkeinginan untuk ikut serta dalam berjihad, maka kedudukannya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dihilangkan adanya persangkaan tersebut. Ya. Karena kalau dikatakan secara mutlak tidak sama antara yang tidak berjihad dengan yang berangkat jihad, maka ini akan membuat sedih orang-orang yang tidak berangkat karena uzur. Karena uzur mereka tidak mendapatkan keutamaan. Namun Allah Azza wa Jalla maha luas rahmatnya dan maha besar kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, di mana Allah Azza wa Jalla mencatat bagi orang-orang yang memiliki uzur, mereka mendapatkan keutamaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ketika dia dalam keadaan sehat dia rajin beribadah, menegakkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah. Ketika dia sakit menyebabkan dia lemah untuk memperbanyak amalan sunnah, maka dicatat baginya seperti dia melakukan amalan sunnah itu walaupun dia meninggalkannya disebabkan karena uzur, karena sakit. Seorang yang muqim, seorang yang dalam keadaan muqim, tidak sedang safar, dia rajin beribadah, lalu kemudian dia melakukan perjalanan safar yang menyebabkan dia tidak mampu untuk menunaikan sebahagian kebiasaan yang dia lakukan pada saat tidak sedang safar, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya seperti dia melakukan amalan-amalan tersebut walaupun dia tidak melakukannya karena uzur safar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam,
idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu ajruhu ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim. Apabila seorang hamba itu dalam keadaan sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dia amalkan dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan dia sedang muqim. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Hadid pada ayat yang ke-10. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidaklah sama di antara kalian orang yang berinfak, orang yang berjihad sebelum Fathu Makkah. Orang-orang yang berjihad sebelum Fathu Makkah, ya, sebelum ditaklukkannya kota Makkah, mereka adalah orang-orang yang lebih agung kedudukannya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang berperang dan berinfak setelah Fathu Makkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka seluruhnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang diridai Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Namun keutamaan para sahabat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tidak sama antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan Jabir bin Abdullah. Tidak sama antara kedudukan al-khulafa'ur rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum dengan selain mereka dari kalangan para sahabat. Tidak sama antara kedudukan 10 sahabat yang telah disebutkan namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, sebagai ahlul jannah dengan selain mereka. Berbeda keutamaan yang Allah berikan. Nah, demikian pula tidak sama kedudukan para sahabat yang mereka berjuang, mereka berinfak sebelum ditaklukkannya kota Makkah dengan mereka yang berjihad dan berinfak setelah Fathu Makkah. Berbeda keutamaannya. Kalau setelah Fathu Makkah, ya, seorang masuk ke dalam Islam setelah mereka melihat bahwa Islam itu sudah memiliki kekuatan. Sebagian kabilah-kabilah Arab itu mereka menanti kapan ditaklukkannya kota Makkah. Kalau seandainya apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan kebenaran dan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya beliau akan menaklukkan kota Makkah suatu saat nanti. Itu dinantikan oleh para sahabat, oleh bangsa Arab, kabilah-kabilah Arab. Ya. Sehingga mereka menunggu sampai ditaklukkannya kota Makkah. Mereka belum masuk Islam. Sampai kemudian benar-benar terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya memasuki Makkah tanpa perlawanan, dan beliau berhasil menguasai kota Makkah dan menaklukkan kekuatan kaum musyrikin. Maka di saat itulah bangsa Arab pun mereka berlomba-lomba, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Karena setelah itu mereka meyakini tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan." Apabila telah datang pertolongan Allah dan ditaklukkannya kota Makkah, engkau akan melihat manusia mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelum ditaklukkannya kota Makkah, memang perjuangan yang luar biasa, berat. Apalagi di awal-awal Islam, sebelum hijrah, kaum muhajirin, suka duka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka alami. Jumlah yang sangat sedikit pada waktu itu berjuang bersama Rasulullah. Mereka mempertahankan keimanannya hingga kemudian Allah Azza wa Jalla menampakkan hasilnya. Maka di saat itulah nampak keutamaan para sahabat yang mereka berjihad, mereka berinfak sebelum Fathu Makkah. Maka Allah membedakan keutamaannya.
Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membedakan keutamaan yang berjihad, yang berjuang sebelum Fathu Makkah dengan mereka yang setelah Fathu Makkah baru masuk ke dalam Islam, berjuang dan berinfak, rubbama tawahhama ahadun anna al-mafdhulina laysa lahum 'indallahi maqam. Jangan sampai ada yang menyangka, oh berarti tidak ada keutamaan bagi orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fathu Makkah. Jangan sampai muncul persangkaan seperti itu. Ya, dikecilkan kedudukannya, diremehkan keutamaannya. Oh, berarti yang masuk Islam setelah Fathu Makkah seakan-akan tidak diakui adanya keutamaan pada mereka berdasarkan ayat ini. Fa'azala hadza al-waham, maka Allah Subhanahu wa taala pun menghilangkan persangkaan itu dengan firman-Nya, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan setiap dari mereka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk mereka surga, baik yang berinfak sebelum Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah, yang berjihad sebelum Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah. Apabila mereka berinfak, mereka berjihad karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna, maka seluruh mereka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka al-jannah. Thumma lamma kana rubbama yatawahham anna hadha al-ajra yastahiqqu bimujarrad al-amal al-madhkur walau khala min al-ikhlas, azala hadha al-wahm. Kemudian jangan sampai ada pula yang menyangka bahwa keutamaan yang Allah berikan pada orang-orang yang berinfak dan berjihad itu bisa diraih oleh seseorang sekedar melakukan satu amalan tersebut, sekedar berinfak, sekedar berjihad, sudah mendapatkan keutamaan dari Allah, walaupun tanpa disertai dengan keikhlasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan persangkaan ini, bahwa berinfak harus disertai dengan ikhlas, berjihad harus dibarengi dengan niat ikhlas karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat itu dengan firman-Nya, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian amalkan khabir. Yang dimaksud khabir kata para ulama, huwallazi ya'lamu bawatinal umur, yaitu yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, yang batin, yang terdapat di dalam diri seseorang, termasuk keikhlasan seseorang. Maka ditutupnya dengan ayat ini, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tidak mengatakan alim atau qadir, enggak, tapi khabir, untuk menjelaskan bahwa ketahuilah apapun yang kalian amalkan, infak, berjihad jalan Allah, salat, puasa, sedekah dan yang lainnya, harus disertai dengan niat ikhlas. Tanpa ikhlas tidak akan memberi manfaat bagi pelakunya, orang yang mengamalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam diri-diri hambanya dari niat mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ar-rajul yuqatilu syaja'ah war-rajul yuqatilu hamiyah war-rajul yuqatil liyura makanuh. Ada seorang yang berjihad karena hanya sekedar modal keberanian. Ada seorang berjihad karena membela sukunya, membela kabilahnya. Ada seorang yang berjihad karena riya, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Siapakah di antara mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan niat untuk memuliakan dan meninggikan kalimatullah, maka itulah yang fi sabilillah. Adapun selain dari itu yang tidak disertai dengan niat ikhlas, maka tidak akan memberi manfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla dalam suratun Naml ayat yang ke-48. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi, dan bahwa di kota itu, yang dimaksud Madinah ini bukan kota Madinah, tapi kota
di negeri di sana ada Nabiullah Saleh alaihi salam, yaitu kota Al-Hijr. Kota Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di kota itu ada 9 orang yang kerjaannya yufsiduna fil ardh. Mereka melakukan pengerusakan di muka bumi. Mereka merusak di muka bumi. Nah, mungkin saja ketika Allah menjelaskan ini muncul pertanyaan, masa sih merusak terus? Masa tidak ada kebaikannya? Ya, apa? Tidak ada perbuatan kebaikan sama sekali yang mereka lakukan. Kata beliau, rubbama waqa'a fi dzin annahum yufsidun wa qad yuslihun. Maka boleh jadi muncul persangkaan kepada mereka yang membaca ayat ini bahwa mereka memang melakukan pengerusakan, tapi mungkin saja kadang-kadang mereka itu melakukan perbaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan persangkaan ini dengan menegaskan dalam firman-Nya, wala yuslihun. Mereka tidak pernah sama sekali membuat perbaikan. Jadi kerjaannya merusak. Ai la khaira fihim aslan ma'a syarrihimul azim, yaitu tidak ada kebaikan pada mereka sama sekali disertai dengan kejahatan yang besar yang mereka perbuat. 9 orang ini. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini juga dijadikan hujjah oleh para ulama bahwa seorang yang melakukan pengerusakan, ya, yang menyebarkan bid'ah, yang menyebarkan kesesatan pada umat ini, boleh dikatakan kepada orang-orang yang seperti ini tidak ada kebaikan pada mereka. Tidak ada kebaikan pada mereka. Padahal mungkin mereka, ya, kadang-kadang bersedekah, kadang-kadang ya melakukan hal-hal yang kita menganggap itu adalah kebaikan. Nah, tapi mengapa para ulama mengatakan la khaira fi? Tidak ada kebaikan pada orang ini. Kenapa? Karena keburukannya lebih mendominasi. Ibaratnya seperti racun dalam sebuah gelas, ya. Racunnya lebih mendominasi. Dimasukkan setetes 2 tetes madu yang tidak bermanfaat. Ya. Madu itu seperti tidak ada, walaupun ada setetes 2 tetes. Kadang-kadang sebagian para ulama ketika ditanya tentang kelompok-kelompok bid'ah, Jahmiyah, bahkan ditanya tentang Jama'atut Tabligh, maka mereka menjawab, la khaira fi, tidak ada kebaikan jamaah ini. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah, beliau seorang mufti sebelum Syekh bin Baz di Arab Saudi. Ketika beliau menjelaskan tentang amalan-amalan Jama'atut Tabligh, kata beliau, hadhil jama'atu la khaira fiha. Jamaah ini adalah jamaah tidak ada kebaikan padanya. Jangan kemudian seorang mendustakan, tidak ngerti ini Syekh Muhammad bin Ibrahim, masa tidak ada kebaikan? Masa dia tidak pernah sholat? Sholat kan kebaikan. Masa dia tidak pernah puasa? Puasa kan kebaikan. Masa tidak ada kebaikan sama sekali? Ini kalimat-kalimat jarah yang biasa disebutkan oleh para ulama untuk menjelaskan akan besarnya kesesatan yang ada pada satu jamaah. Karena besarnya kesesatannya, penyimpangannya, maka kebaikan yang ada itu seakan-akan tertutupi, ya. Tertutupi. Kata para ulama ussalaf, min uqubati ahli bid'ah alla tuzkar hasanatuh. Termasuk di antara hukuman kepada ahlul bid'ah bahwa kebaikan-kebaikannya tidak disebut. Kebaikan-kebaikannya tidak disebut. Karena besarnya penyimpangan dan kesesatan yang ada pada mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.